الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, para hadirin jamaah fardu salat zuhur yang saya hormati, Pak Imam kita, pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat yang keempat atau surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi orang yang dikehendakinya. Ketahuilah bahwa orang yang mensyirikatkan Allah ini adalah kejahatan yang sangat jauh menyimpang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang ini sambil iktikaf dan menunggu sholat berjamaah. Sesungguhnya sudah masuk waktu zuhur begitu azan tadi, tapi mengulangi kaji dan menuntut ilmu ini kan kewajiban juga. Sepanjang tidak melalaikan waktu, rekan-rekan kita juga yang sedikit agak terlambat tentu mau qobliyah zuhur atau tahiyatul masjid. Nah, kita ulang kaji kita sambil berserah diri dan memuji Allah, mengharapkan ridho dan barokahnya dari surat An-Nisa ayat 116 tadi. Selanjutnya berselawat kita dengan baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Beri selawat kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya dan keluarganya. Dan terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara. Sebagaimana biasa, ba'da qabla zuhur ini kita ulang kaji, adalah temanya ada dosa-dosa kejahatan yang mudah dan segera diampuni oleh Allah, tapi ada yang kalau tidak taubatan nasuha, apalagi tidak ada baca istighfar menjelang akhir hidupnya, ia dalam keadaan syirik, walaupun syirik khafi atau syirik jali. Apalagi syirik jali. Syirik khafi itu kategorinya kecil-kecilan, tapi contohnya mempersamakan kuasa Allah dengan kuasa seseorang atau makhluk Allah. mengagungkan, memuliakan, mengkeramatkan sesuatu yang tidak
punya posisi harus dikeramatkan. Kenapa benda? Kenapa kuburan? Kenapa bukit gunung dan lain-lainnya? Rasul yang 25, yang ulul azmi ada 5 diantaranya, dari ratusan nabi ada 25 rasul yang diimani, tidak seorang pun yang dibolehkan menyembahnya, mempersamainya kekuasaannya, kehebatannya dengan kuasa dan kehebatan Allah. Itu syirik. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, kepada orang-orang tertentu yang dianggap pintar, dianggap orang bahasa sekarangnya paranormal, yang normal saja belum tentu kebenaran yang diucapkannya, apalagi yang paranormal. Ada atlet-atlet SEA Games dan ada para SEA Games. Yang SEA Games itu yang normal semua, yang para SEA Games itu yang disabilitas, kepentingan khusus. Ini juga itu kalau para itu. Lalu ada orang percaya soal nasibnya, diketahui oleh yang mengaku pintar tadi, ia terangkan sesuatu, percaya orang yang minta diterangkan soal nasibnya esok lusa, ini syirik ya. Berapa banyak itu mau nengok retak tangan ya, bisa jadi ada di antara kita atau keluarga. Hindarilah itu, bertobatlah, tobatnya tobat nasuha. Ada lagi dalam bentuk lain, minta sesuatu katanya kepada kuburan keramat. Tidak ada di bumi ini yang bernama kubur keramat. Calon-calon yang mau dipilih itu juga datang ke kuburan-kuburan. Kalau sekedar ziarah bolehlah, tapi sering kepada nilai pencitraan. Tapi kalau lebih dari itu dia datang meminta keberkahan, orang yang didatanginya juga belum tentu diberkahi Tuhan keberadaannya di kuburannya. Berani-berani Ustadz menyebutkan demi ada dalilnya, dan kita harus paham dan tahu itu. Lalu ada orang tidak berapa jauh dari kota ini, setiap bulan tertentu datang minta berkah. Penyakit syirik ini tidak diampuni dosanya. Lalu membawa sesuatu dari sana, air yang ada di lokasi itu, ada petugasnya membagi-baginya, dibayar atau tidak ada dapat itu, tapi dianggapnya itu air keramat menyelamatkan. Kalau ia ada penyakit tertentu, diobatkan dengan air itu. Atau tanah kuburan itu, wilayah tertentu ada tanah sekitar kuburan itu dibagi-bagi untuk penangkal hama-hama di kebunnya, penangkal sesuatu yang gaib di sekitar rumahnya. Syirik jali, syirik berat, tidak diampuni oleh Allah. Ini poin pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara. Poin kedua kajian kita, yang dapat diampuni oleh Allah, banyak. Kecuali syirik itu dapat diampunan itu. Bahkan bisa-bisa istilahnya dengan mudah. Sesali perbuatannya, sering baca astaghfirullah, perbaiki, tingkatkan iman, perbanyak ketakwaan. Buktikan iman itu dengan amal ibadah, takwa itu. Insya Allah dapat ampunan. Jadi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa syirik, Allah mengampuni dosa selain syirik kepada orang yang dikehendakinya. Nah, persoalannya siapa orang yang dikehendakinya itu? Syaratnya perbaiki iman. Nah, kita harus tajdidu imanukum, setiap saat memperbaharui, memperbaiki keimanan kita.
Syarat kedua, amalkan amalan soleh itu. Tegur sapa, hargai tetangga, hargai rekan, dengarkan pendapat orang, jangan mau menang sendiri berbicara, hanya menetapkan pendapat sendiri yang benar, dicuekin pendapat orang. Dengan tetangga ndak tegur sapa, hablum minallah, hablum minan nas, tidak ada usaha perbaikan hablum minallah, hablum minan nasnya. Nah, itu kalau diperbaiki iman, takwa, hablum minallah, hablum minan nas, perbanyak istighfar. Ini setiap kali selesai sholat fardu, usahakan baca astaghfirullah minimal salasa marroh, 3 kali setidaknya. Udah Ustaz? Bang? Jadi kalau ini kita amalkan, insya Allah dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ya bahwa kejahatan-kejahatan banyak sekarang, pelecehan anak dan perempuan, rentenir di mana-mana di sudut kota kita ini. Kota kita ini berpenduduk 96% Muslim dari 1 juta penduduk, tapi di setiap kelurahan ada rentenir, ada pelaku riba, makan riba, ada pinjaman tidak jelas siapa meminjam, ada julo-julo tidak jelas siapa anggotanya, siapa pengurusnya, tapi ada tiap hari tertentu datang debt penagih, menagih. Bank pemerintah ada, koperasi ada, berbadan hukum BPR ada, bank swasta nasional ada, tapi lari kepada pinjaman online, julo-julo tembak, rentenir yang meminjamkan uangnya dengan janji sekian dalam tempo sekian. Kejahatan luar biasa ini. Dosa orang makan riba ini, maaf, kalau dibandingkan parahnya dosa riba dibandingkan yang paling ringan dosa riba itu ialah berzina dengan orang tua. Masya Allah, menyebutkannya saja kita tidak berani sebenarnya. Coba, berapa banyak itu? Nah, silakan manfaatkan lembaga yang ada, yang resmi. Ya. Bahkan ada lagi debatable. Bank itu juga ada ribanya katanya. Nantilah soal itu. Tapi sudah resmi, ada badan hukum, tidak apa-apa. AIDS, HIV di Padang ini, kejahatan ini sekarang luar biasa, mengerikan. Warga kota beralamat di Padang, berKTP Padang, 26.000 tercatat kena AIDS, HIV. Dulu mengerikan itu 10-20 tahun yang lalu. Sekarang ternyata tidak berkurang. Masya Allah. Tapi itu semua insya Allah. Imannya kuat, ketakwaannya bertambah, hablum minallah, hablum minan nas terpelihara. Insya Allah dia dapat ampunan kalau ia mohon ampun sebelum ajalnya tiba. Itu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Surat An-Nisa ayat 116. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.